warga dunia maya, rakyat jelita kembali menyapa kalian semua. Kali ini kita akan membahas keripik. Jadi ini saya jualan keripik ya. Keripik pisang 5 ribuan, rasanya enak tenan. Pisang koin, maknyus. Yang mau order bisa langsung aja. Oke, kita akan membahas FOMO. Apa sih sing dimaksud FOMO iku? FOMO nek cara bahasa Inggrisnya adalah fear of missing out. Jadi FOMO iku kita ki suatu perasaan dimana kita ki wedi, takut nek ketinggalan zaman, nek ketinggalan tren. Misal sekarang trennya sih lari yo, jogging, lari, nganggo joki Strava ya kan. Bawa tumbler, sneaker, sepatunya sneaker, terus jam tangannya Greming, outfitnya pelari culture banget ya kan. Nah, FOMO-nya sekarang kan itu, atau pedal, atau olahraga apa lagi? Pedal, lari, lagi ngetren nih. Terus kita lihat sekitar kita, loh konco-koncoku kok wis do lari yo, konco-koncoku do dolanan pedal yo, aku kok urung, tak melu lah. Nah, kita ikut pedal, ikut lari, itu sebenarnya kan bagus. Lari sama pedalnya itu nggak salah, itu juga buat kesehatan bagus. Tapi kalau kita FOMO, akhirnya kan dasare iki cuma melok-melok, ikut-ikutan, nggak ada dasar dari kita lagi. Sebenarnya kita butuh nggak sih hal itu? Nah, gitu. Jadi FOMO itu perasaan takut ketinggalan, takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan tren, takut ketinggalan tren dengan sekeliling kita. Itu FOMO. Terus FOMO ki apik apa elek? Tergantung dari POV-ne, awake dhewe ndelok iki piye. Plusnya ada, minusnya juga banyak. Kalau FOMO-nya tentang kebaikan, misal, wah, sosial media udah pada membahas tentang AI, kemajuan teknologi. Aku tak belajar iki apa sih? Bahas apa nuklir dan lain sebagainya. Itu FOMO terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Itu kan bagus, supaya kita nggak ketinggalan zaman, nggak ketinggalan tren, supaya otak kita tetap terupgrade, pengetahuan kita jadi semakin luas. Itu FOMO dalam kebaikan. Kancane sedekah, melok-melok sedekah ya ndak apa-apa kuwi, apik juga. Terus minusnya apa? Minusnya ya banyak. Salah satu hal sing umum terjadi minusnya FOMO adalah kita ki jadi nggak terima ketika kita misal ya FOMO dengan investasi. Weruh kancane, koncoku wis circleku kayak wis do bahas tentang trading, forex, kripto, saham dan macam-macamnya. Apa sih? Akhirnya kita ikut-ikutan. Koncoku kok untung, wah tak melu lah. All in. Melu, kita melu-melu, kita ikut-ikutan. Terus kita rugi. Terus akhirnya menyalahkan keadaan, akhirnya nggak terima. Jadi salah satu efek samping FOMO itu kita tidak menerima kenyataan pahit sing kita terima akibat dari keputusan kita. Misal orang-orang pada punya tumbler mahal, terus kita koncoku do duwe tumbler harga 1 jutaan, aku tak tuku lah. Padahal income kita belum sampai segitu, atau income kita aja masih cukup buat makan, kok kita udah mikir tumbler sing harga 1 jutaan. Itu kan FOMO. Terus kita terpaksa nih beli itu. Akhirnya waduh, gara-gara aku tuku iki, gara-gara aku beli ini, jadi ini uangku kurang, nggak cukup. Akhirnya aku harus pinjam. Terus menyalahkan, tumbler kok ngono, menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Akhirnya kita nggak terima.
akhirnya ya wes gitu terus nanti. Itu salah satu minusnya. Makanya apapun yang kita pilih, kuncinya adalah kita tahu apa yang kita lakukan. Nek awake dhewe iki ngerti apa sing kita lakukan, mesti nggak akan menyalahkan keadaan, nggak akan menyalahkan hasil, nggak akan menyalahkan orang lain. Ketika kita belum berhasil, kita bisa menerima dengan lapang dada. Ketika kita sudah berhasil dalam hal tersebut, dari apa yang kita lakukan, kita akan bangga dengan prestasi diri kita sendiri, nggak menyalahkan keadaan. Maka dari itu, ayo sebelum kita melakukan sesuatu, kita tahu nih, kita harus tahu apa yang aku lakukan, apa yang kita lakukan. You know what you do. Kita tahu apa yang kita lakukan. Supaya apa? Kalau hasilnya belum maksimal, kita nggak menyalahkan keadaan. Kalau hasilnya bagus, kita akan bangga sama diri kita. Gitu loh. Jangan FOMO dalam hal apapun. Dalam kesehatan yang nggak entuk FOMO, dalam berkehidupan nggak entuk FOMO, dalam investasi nggak entuk FOMO, semua ini nggak entuk FOMO. Ojo FOMO. Karena naik FOMO itu nanti ketika hasilnya kurang maksimal, kita akan menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan adalah salah satu mindset mental miskin, poor mindset, bukan rich mindset. Nah, awake dhewe gurung nyalahke keadaan, tok kan ya nggak mungkin toh, masa urip ameh ngono-ngono wae. Jadi ingat ya semuanya, ini keripik pisang harganya 5 ribuan aja. Yang mau langsung saja WA atau DM di Instagram nrftmh369, langsung di follow, langsung aja. Jadi kesimpulannya, FOMO itu apa? FOMO itu adalah perasaan, situasi, kondisi, baik hati, pikiran, perasaan maupun perbuatan yang kita takut ketinggalan tren, baik dalam tren positif maupun tren negatif. Kita takut ketinggalan tren yang lagi tren. Tren ini kita ikut, tren itu kita ikut, tanpa kita tahu fundamentalnya kenapa kita melakukan itu. Cara meminimalisirnya adalah dengan kita tahu apa yang kita lakukan. You know what you do, I know what I do. Kita mesti tahu apa yang kita lakukan, supaya ketika hasilnya bagus, kita akan bangga sama diri kita, sama prestasi kita. Ketika hasilnya kurang memuaskan, kita nggak menyalahkan keadaan. Bahkan kita bisa belajar dari hal tersebut. Gitu ya, para pemirsa setia rakyat jelita dimanapun berada. Jangan lupa kalau butuh cemilan, langsung aja ini ada cemilan keripik pisang koin, rasanya mantap. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.